Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya Sidik Pramana. Kali ini kita akan membahas tentang IP address. Apa itu IP address? IP address adalah Internet Protocol Address yang menandakan bahwa itu adalah alamat dari sebuah protokol jaringan internet. Jadi IP address itu dimiliki oleh seluruh perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Jadi kalau perangkat tersebut tidak mempunyai IP address, ya berarti perangkat tersebut tidak bisa terkoneksi ke jaringan internet. Jadi kalau kita bicara tentang IP address itu ada dua versi. Pertama, versi 4, IPv4, IP address versi 4 bernilai 32 bit. Dan mempunyai 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Tapi di sini kita hanya membahas tentang IP address sampai kelas C saja. Kenapa? Karena secara keseluruhan yang banyak dipakai itu pada pembelajaran itu hanya kelas A, kelas B, dan kelas C kan. Sebab kelas D dan kelas E itu adalah ditujukan untuk cadangan dan penelitian. Kemudian IP address berikutnya adalah IP address V6. Nah, ini IP masa kini. Di IP V6 ini kenapa dibuat? Karena pada IP V4 itu jumlah alamatnya sudah habis. Jadi total alamat IP V4 itu sekitar 4 miliar. Sedangkan jumlah gadget yang beredar di dunia ini lebih dari 4 miliar. Jadi untuk menanggulangi agar setiap perangkat, bukan hanya gadget, tapi semua perangkat yang bisa terkoneksi ke internet, maka dibentuklah jalur baru, yaitu IPv6. Nah, di sini saya akan mengerucutkan kembali. Kita fokusnya tetap di IPv4, terutama nanti di kelas C. Nah, bagaimana kita bisa melihat IP pada perangkat kita? Ada dua teknik. Teknik pertama, kita melihat melalui kontrol panel pada sistem operasi. Caranya klik tombol start, kemudian masuk ke kontrol panel. Kalau nanti ini pada Windows 7 seperti ini tampilan, tapi kalau nanti pada Windows 10 tampilannya
agak berbeda, jadi nanti bisa dicari pada kolom search, tinggal diketik control panel. Tapi ini kebetulan menggunakan Windows 7, jadi kita mengambil dari sini langsung control panel. Kemudian setelah posisinya di control panel, kita masuk ke Network and Sharing Center. Kemudian kita masuk ke Change Adapter Setting. Nah, ini adalah perangkat kita. Sambungan perangkat kita yang tersambung ke jaringan. Di sini kita bisa lihat ada Bluetooth Network Connection, Local Area Connection, dan Wireless Network Connection. Yang Bluetooth Network Connection ini adalah untuk menghubungkan Bluetooth. Kalau Local Area Connection ini untuk menghubungkan antara komputer dan perangkat yang berbeda dengan media berupa kabel untuk media transmisinya. Jadi nanti ini harus dihubungkan menggunakan kabel. Nah, berikutnya wireless network connection. Nah, ini jaringannya menggunakan jaringan nirkabel media koneksinya. Kita lihat yang pertama, yang menggunakan kabel. Jadi yang menggunakan kabel itu, cara melihat IP-nya ini ikonnya kita klik satu kali, kemudian klik kanan, kemudian muncul properties, kita klik. Nah, sini ada jendelanya, jendela dari Local Area Connection Properties. Di sini ada pilihan, kita masuk ke IPv4, klik propertiesnya. Nah, di sini sudah berisi kebetulan. Kalau dia berisi ini berarti IP-nya ini bersifat IP statis. Apa itu yang dimaksud dengan IP statis? IP statis itu adalah IP address yang dibuat oleh user. Berarti IP-nya bersifat permanen, tidak akan berubah selagi tidak dirubah oleh user. Nah, ini IP statis. Jadi kita ketahui komputer kita ini untuk jaringan LAN-nya atau yang menggunakan kabelnya mempunyai IP statis. Terus kalau ada yang bertanya, Pak, bisa nggak IP statis ini kita jadikan otomatis? Ya bisa, karena di sini ada optionnya, option and IP address automatically. Ini kita klik, nah dia otomatis menjadi IP dinamis. Jadi kalau IP dinamis ini adalah IP address yang di assignment oleh sistem. Jadi sistem yang membuat IP untuk komputer kita ini secara otomatis, bisa berubah-ubah. Sistem yang menentukan, kita tidak tahu nanti IP-nya berapa. Nah, ini kalau misalnya kita klik di obtain an IP address automatically, kita oke kan, close, dia berarti IP-nya otomatis. Nah, kemudian wireless network connection, kita cek juga berapa IP-nya nih, sama kayak tadi, pilih sekali, klik kanan, properties. Cek di sini. Nah, ini IP-nya juga adalah otomatis. Jadi disebut dengan IP dinamis, IP otomatis ini. Terus bagaimana Pak kita bisa mengetahui berapa nilai IP-nya? Klik, double klik. Nah, muncul di sini detailnya. Kalau langsung kita double klik details, kita pilih. Nah, ini kelihatan IPv4
pada wireless itu adalah 192.168.1.3 dan seterusnya. Ini alamat komputer ini menggunakan jaringan wireless. Nah, IP-nya adalah IP dinamis dengan nilai 192.168.1.3. Nah, itu cara pertama. Cara berikutnya, kita bisa melalui command prompt pada komputer kita mengeceknya. Caranya kita klik tombol start, ketik di sini cmd, enter. Nah, ketika muncul nih, kita ketikkan di sini IP config spasi all. Muncul semua perintah yang harus ditulis. Kita ketikkan lagi IP config IP config /all. Nah, di sini kita bisa membaca Windows IP configuration. Jadi konfigurasi sistem operasi Windows ini detailnya adalah hostname-nya Bejo, primary DNS-nya 0, node tipenya hybrid. Ini maksudnya adalah metode sambungnya nanti dia hybrid, ada dia jalur kabel, ada jalur wireless, makanya disebutnya hybrid. Kemudian IP routing enable-nya no, berarti dia tidak terkena routing. Wins proxy-nya juga no. Nah, kemudian kalau kita mau lihat IP-nya, ini tinggal kita telusuri terus. Nah, ini ketemu IP v4 address 192.168.1.3, sama dengan yang tadi. Bisa kita lihat. Nah, 192.168.3. dua 192.168.1.3 sama ya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga terus ke bawah. Nah, sini kita akan ketemu yang lebih detailnya lagi. Terus dia semuanya berisi. Nah, ini cara ngecek IP address pada komputer kita. Jadi kegunaannya IP address ini sangat penting, karena kalau komputer tidak mempunyai IP address, maka komputer tersebut tidak bisa terkoneksi kepada jaringan internet. Jadi kalau kita tidak membuat IP secara statis, maka komputer kita harus diassignment oleh DHCP atau base system. Sekian dulu pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap jaga kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.